مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سقالة وإن سقالة القلوب ذكر الله صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat Masjid Nurul Jihad rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zikir artinya mengingat, menyebut Allah. Ingat di dalam hati, menyebut dengan lisan kita. Kalau itu berpadu antara ingat dan sebut, antara hati dengan lisan, maka itulah awal dari kekhusyuan. Zikir ada 4 hal. Yang pertama, zikir di dalam hati. Inilah yang selalu mestinya kita lakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu hamba Allah yang selalu berzikir kepada Allah dalam kondisi dia berdiri, duduk, dan berbaring. Seperti halnya dengan sholat, aqimus sholat li zikri, dirikan sholat untuk berzikir kepadaku, untuk mengingatku. Makanya dari awal takbiratul ihram sampai salam itu adalah zikir. Yang kedua, zikir dengan akal kita, yaitu apapun yang terjadi adalah takdirnya Allah, ketentuan Allah. Orang yang berzikir dengan akalnya, dia tidak akan berkeluh kesah kecuali hanya kepada Allah tentunya. Karena apapun yang terjadi sudah ketentuan Allah. Kita kaya, kita miskin, kita melarat, kita menjadi orang terhormat, kita awam, kita cerdas, kita pemimpin, kita rakyat biasa, tubuh kita pendek, tinggi, kurus, gemuk, semuanya adalah dalam orbit takdirnya Allah. Orang yang berzikir dengan akalnya selalu menyatakan bahwa, ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tapi berikan hamba, ya Allah, kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu, karena semua apapun pasti ada hikmahnya. Yang ketiga, zikir dengan lisannya. Lisannya dia basahi dengan selalu berzikir. Zikir dengan lisan adalah terjemahan dari hatinya yang berzikir, akalnya berzikir, lalu diterjemahkan dengan lisannya. Subhanallah,
Alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Semuanya adalah kehendak Allah. Lisannya berzikir. Kalau lisan ini selalu berzikir, apa kata Allah dalam hadis kursi? Ada kata Allah, ma'abdi zakarani wa tarakit bi syafatahu. Aku Allah bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya selalu berzikir kepadaku. Selama lisan ini berzikir kepada Allah, maka Allah ampuni dosa lisan kita. Bohong, ghibah, fitnah. Dengan lisan berzikir, Allah bersama dengan kita. Yang keempat, puncaknya zikir. Ada seluruh anggota tubuh ini berzikir. Matanya berzikir dengan melihat ciptaan Allah, dengan melihat Al-Quran, dengan melihat alam semesta ini. Rabbana maha ajabatila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada yang sia-sia. Dia gunakan matanya untuk melihat kalam Allah, Al-Quran, hadis. Telinganya berzikir, mendengarkan nasihat, tausiah, pengajian dari para alim ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Kemudian tangannya berzikir, tangannya berbuat baik. Bagaimana menjadi khairun nas anfalun nas, menjadi orang yang bermanfaat. Tangannya inginnya bersedekah, tangannya inginnya berbuat kebaikan. Kakinya berzikir, dia melangkah ke tempat yang Allah ridha, ke masjid berjamaah 5 waktu, ke pengajian, ke majlis zikir. Kakinya dalam rangka berzikir kepada Allah. Sekalipun dia mencari nafkah, karena dia tahu mencari nafkah itu adalah bentuk zikir yang tertinggi. Talabul halal, jihad fisabilillah. Mencari, menjemput rezeki yang halal adalah jihad di jalan Allah. Artinya tidak ada sia-sia, seluruh tubuhnya digunakan untuk berzikir kepada Allah. Sampai kemaluannya berzikir kepada Allah hanya untuk yang halal, istrinya yang halal. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat Masjid Nurul Jihad rahimakumullah. Lalu kenapa kita berzikir? Apa alasannya? Pertama, alasannya agar kita hidup bahagia, tenang. Semua kita ingin bahagia, semua kita ingin tenang. Ketenangan bukan di harta, di jabatan, di penghargaan, di pujian. Ketenangan adalah selama kita mendekati, dekat kepada yang maha tenang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang hartanya berlimpah tapi hidupnya gelisah. Banyak orang yang pangkatnya, jabatannya tinggi, hidupnya resah. Banyak orang yang terkenal tapi hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Ingin tenang bahagia hanya dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikri tasma'inul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu menjadi tenang, bahagia, damai. Kedua, kenapa kita berzikir? Karena semua kita divonis mati oleh Allah tanpa terkecuali. Ruh ini akan berpisah dengan jasad kita. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati. Tapi karena selama kita berzikir kepada Allah, kita siap. Apapun yang terjadi, kematian adalah saat-saat yang indah berjumpa dengan Allah yang kita cintai. Kenapa? Karena kita selalu berzikir kepada Allah. Man akhir kalami la ilaha illallah padahal jannah. Siapa orang akhirnya menyebut kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dan orang yang bisa mengucapkan kalimat itu adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kenapa kita selalu berzikir? Setan, musuh nyata bagi kita, terus menerus menjerumuskan kita agar kita menjadi teman di neraka, agar kita menjadi orang yang terkutuk bersama setan di neraka. Terus menerus berzikir kepada Allah, itulah yang membuat setan susah menjerumuskan kita.
Wa may ya'su an dzikir rahman nuqayyid lahu syaitanan bahwa lahu qarin. Az-Zukhruf 36. Siapa orang yang lupa kepada Allah sedetik, sekilas, selintas, maka setan menjadi teman dekatnya. Nauzubillah min zalik. Karena itu jamaah Jumat Masjidul Jihad, marilah kita terus menerus berzikir kepada Allah. Insya Allah Ahad besok Majlis Zikir Qalbun Salim mengadakan majlis zikir kembali agar kita terbiasa berzikir kepada Allah setiap Ahad kedua, mulai jam 3 salat tahajud, salat subuh, 7 surah kita baca, tausiah dari ulama, dan kita berzikir sampai jam 8 pagi. Semoga jamaah Nurul Jihad bisa hadir di Ahad kedua Majlis Zikir Qalbun Salim insyaallah. Inilah cara efektif agar hati, lisan, akal, anggota tubuh kita berzikir kepada Allah. Sama halnya dengan handphone. Handphone bisa dipakai kalau dicas. Baterainya akan full kalau dicas. Hati juga harus dicas. Cara mengecas hati agar kita berzikir, hadiri majlis-majlis zikir, hadiri pengajian-pengajian agar hati, lisan, akal, dan anggota tubuh ini terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Niscaya Allah merahmati kalian, malaikat pun bersama kalian, dan Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahayanya. Al-Ahzab 41, 42, 43 sampai 44. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar hati, lisan, akal, anggota tubuh ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.